Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Nah, pada PJJ kita kali ini di sesi yang pertama Bapak akan memberikan sebuah materi yang berjudul fungsi kuadrat. Nah, pada bab fungsi kuadrat ini pokok bahasan yang pertama yaitu kita akan belajar menggambar grafik fungsi kuadrat. Adapun persamaan daripada fungsi kuadrat itu sendiri adalah bisa kita tuliskan dengan Y sama dengan Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C. Artinya fungsi kuadrat ini bisa kita tulis dengan Y atau Fx ya. Jadi sama saja, jadi bisa kita tulis Y atau boleh Fx. Jadi sekali lagi bisa kita tulis Y sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C, atau bisa juga Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C. Ada beberapa tahapan untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, kita ke contoh soal terlebih dahulu pastinya. Misalnya gambarlah grafik fungsi kuadrat. Nah, ini dari persamaan fungsi kuadratnya. Misalnya Y sama dengan X kuadrat plus 6X plus 8. Nah, dari soal tersebut ya, kita bisa jawab. Langkah yang pertama, kita identifikasi dulu nilai A, B, dan C-nya. Dari persamaan tersebut diperoleh A-nya adalah 1, kemudian B-nya 6, dan C-nya sama dengan 8. Nah, setelah kita identifikasi nilai A, B, dan C-nya, berikutnya adalah kita akan menentukan titik potong pada sumbu X. Nah, untuk menentukan titik potong pada sumbu X, syaratnya adalah nilai Y-nya harus sama dengan 0 ya. Nah, jadi Y-nya sama dengan 0. Sekarang kita tuliskan kembali persamaan fungsi kuadratnya. Di soal, Y sama dengan X kuadrat plus 6X plus 8. Nah, sekarang Y-nya kita ganti dengan 0. Kalau misalnya Y-nya diganti 0, berarti kita bisa tuliskan 0 sama dengan X kuadrat plus 6X plus 8. Nah, kemudian yang di sebelah kanan atau di ruas kanan kita bisa selesaikan dengan faktorisasi. Masih ingat ya materi mengenai faktorisasi waktu semester ganjil? Nah, kita tulis dulu seperti ini. Kita tulis X. Nah, kemudian ada dua bilangan yang masih kosong. Kita bisa isi ya. Berapakah kedua bilangan tersebut? Masih ingat caranya? Ya, betul. Caranya adalah dua bilangan tersebut kalau dikali hasilnya 8, sementara kalau dijumlah itu hasilnya adalah 6. Ya, jadi kalau dijumlah hasilnya 6. Berapa bilangan tersebut? Ya, betul. Kedua bilangan tersebut adalah 2 dan 4. Karena 2 dikali 4 8, ya kan? Kalau dijumlah 2 ditambah 4 6. Baik, sekarang kita coba turunkan ke bawah ya. Nah, maka di sini X-nya ada 2 ya. X kita tulis dulu, yang pertama X plus 2 sama dengan 0, yang kedua X plus 4 sama dengan 0. Dengan demikian X satunya sama dengan min 2, X 2 nya sama dengan min 4. Nah, berarti di sini ada dua titik koordinat. Ya, koordinat yang pertama kita bisa tuliskan dengan min 2,0. Jadi mengacu kepada X satunya min 2 tadi ya. Jadi sekali lagi titik koordinat pertama kita tulis min 2,0. Yang keduanya adalah min 4,0 ya. Min 4 ini adalah mengacu kepada nilai X yang kedua ya. 0 itu adalah nilai Y-nya. Nah, ini adalah langkah yang pertama. Berikutnya kita lanjutkan ke langkah yang kedua ya. Berikutnya langkah yang kedua adalah menentukan titik potong pada sumbu Y. Nah, untuk menentukan titik potong pada sumbu Y, syaratnya adalah nilai X-nya sama dengan 0. Nah, jadi sekali lagi menentukan titik potong pada sumbu Y, syaratnya nilai X-nya harus sama dengan 0 ya.
Baik, sama seperti pada menentukan titik potong pada sumbu X, jadi kita tulis terlebih dahulu persamaan fungsi kuadratnya. Y sama dengan X kuadrat plus 6X plus 8. Sekarang kalau X-nya sama dengan 0, maka X-nya kita ganti dengan 0. Jadi Y sama dengan 0 kuadrat plus 6 dikali 0 plus 8. Nah, kita turunkan ke bawah. Y sama dengan 0 kuadrat berarti 0 ya, tambah 6 kali 0 juga 0, ditambah 8. Maka dengan demikian nilai Y-nya kita peroleh hasilnya adalah 8. Dengan demikian koordinatnya adalah 0,8. 0 itu mengacu ke nilai X-nya ya, sementara 8 adalah ke nilai Y-nya. Nah, itu adalah koordinat berikutnya yang sudah kita peroleh. Dan langkah yang ketiga ya, sebelum kita menggambar grafik, langkah yang ketiga atau yang terakhir adalah menentukan titik puncak. Menentukan titik puncak, di sini kita akan mencari masing-masing nilai X dan nilai Y-nya. Masing-masing untuk nilai X dan Y-nya bisa kita cari sebagai berikut ya. X-nya bisa cari dengan rumus min B per 2A, Y-nya min D per 4A. Nah, D itu artinya adalah diskriminan. Nah, untuk mencari diskriminan, kita bisa gunakan rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jadi kalau sudah dicari D-nya, kita masukkan ke rumus Y sama dengan min D per 4A. Sekarang kita coba masukkan masing-masing nilai A, B, dan C-nya ke rumus. Jadi kita cari X-nya dulu sama dengan, nah tadi di atas kita sudah identifikasi bahwasanya nilai B-nya adalah 6. Nah, berarti min 6 per 2 dikali A-nya 1 kan? Jadi 2 dikali 1. Nah, dari sini kita sudah bisa tentukan nilai X-nya ya. Min 6 dibagi 2 sama dengan min 3. Tinggal nilai Y-nya nih. Nah, kita cari nilai Y-nya. Nah, kita cari diskriminannya dulu. D sama dengan, nah B-nya tadi 6, jadi 6 kuadrat min 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya 8 ya. 6 kuadrat itu adalah 36, dikurang 4 kali 1 kali 8, 32. Dengan demikian 36 dikurang 32 sama dengan 4. Kita masukkan ke rumus Y sama dengan min. Berarti min 4 dibagi ya 4A, 4 kali 1 ya. Min 4 bagi 4 sama dengan min 1. Baik, sudah selesai. Di sini sudah ketemu koordinat titik puncaknya adalah min 3, min 1. Setelah kita tentukan koordinat titik puncaknya yaitu min 3, min 1, langkah yang terakhir adalah kita akan menggambar grafiknya. Kita akan coba gambar grafiknya dari sebuah koordinat kartesius ya. Kita akan coba gambar sama-sama. Kita coba garis dulu ya. Nah, kita gambar garis horizontal ini sebagai sumbu X. Kemudian setelah itu kita coba gambar garis vertikal sebagai sumbu Y. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, sudah cukup ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita masukkan angkanya ya. Kita masukkan angkanya. Setelah ini kita bisa mulai dari sumbu apa saja silahkan. Nah, di sini kita coba dari sumbu Y ya, yang paling panjang. Kita coba tuliskan mulai dari 8, kemudian masing-masing dibagi ya. Kemudian 6, 4, 2. Nah, kemudian di sini 1, kemudian ini 3. Kemudian berikutnya adalah 5. Kemudian berikutnya lagi adalah 7. Nah, setelah ini kita akan coba masukkan angka-angka pada sumbu X. Yang positif mulai dari 1, 2 ya. Yang negatif kita ambil min 1, kemudian min 2. Kemudian min 3. Kemudian min 4 dan seterusnya ya, boleh silakan. Kemudian kalau untuk sumbu Y yang negatif, dia di bawah ya, ini ada min 1, min 2 ya.
berikutnya sekarang coba kita bulatkan berdasarkan titik koordinatnya. Nah tadi pada titik potong sumbu X dan Y diperoleh yang pertama tadi adalah min 4,0 ya, dan min 2,0 ya. Ini kita coba pakai warna kuning, kita tandai, kita bulatkan ya, tadi min 4,0 dan min 2,0. Kemudian berikutnya ketemu tadi 0,8 juga ya, 0,8 kita bulatkan pakai warna kuning. Kemudian titik puncaknya min 3, min 1 nih. Titik puncaknya berarti X-nya min 3, X-nya min 3, kemudian Y-nya min 1 berarti ke bawah. Kita ambil atau kita gambar garis putus-putus kurang lebih seperti ini ya. Garis putus-putus. Nah, kita coba bulatkan di sini ya. Nah, baru kalau sudah selesai keempat titik tersebut sekarang kita hubungkan. Nah, kita akan coba hubungkan seperti ini, boleh dari bawah atau mau kita hubungkan, kita tarik dari atas dari titik 0,8 juga boleh ya, silakan ya, mana yang sekiranya kalian anggap paling nyaman. Kita hubungkan dari sini aja deh, dari min 4 ke bawah, kemudian tarik lagi ke atas, tarik lagi sampai dengan titik 0,8 ya, kita tarik. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kemudian yang dari min 4 boleh kita naikkan lagi ke atas ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita gambar, dia akan menjadi sebuah kurva ya. Jadi gambar pada fungsi kuadrat ini adalah sebuah kurva. Nah, kurva tersebut adalah menghadap ke atas. Nah, ini adalah gambar daripada fungsi kuadrat, di mana titik puncaknya adalah min 3, min 1 ya. Ini kita bisa tandai titik puncaknya min 3, min 1. Bagaimana? Sampai sini jelas ya? Paham? Gampang kan cara untuk menggambar grafik fungsi kuadrat? Baik, kalau paham, insya Allah nanti kita lanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.